Selamat malam teman-teman semua ya. Salam satu B, kembali lagi bersama saya Gibson Siregar. Malam ini kita bercerita tentang cara membuat jamu ya. Jamu untuk ayam supaya ayam tetap sehat. Ini sih jamu yang saya buat ini sih jamu pribadi saya sendiri ya. Bukan tiruan dari orang-orang ataupun tiruan dari kawan-kawan Sobi. Jadi jamu ini bahan-bahannya yang saya buat, yang pertama kencur, jahe merah, terus kunyit, terus jeringo, saya kasih jeringo sedikit, dan yang kelima saya kasih apa ya, sejenis kunyit, saya kurang paham itu namanya apa, tapi saya ada tanam itu di belakang. Ini jamu ini kan ada sebagian teman-teman yang buat dia dengan cara diparut. Dia diparut, setelah 5 bahan-bahan tadi diparut, kemudian airnya diperas. Setelah airnya diperas, air dari jamu yang diperas tadi ditambah dengan air, kemudian airnya direbus. Setelah airnya direbus, terus dikasih gula merah. Kemudian patinya juga ada menggunakan, patinya itu dicampur lagi dengan gula merah, dikasih juga telur. Ada sebagian teman-teman kita yang memberikan telur hanya kuningnya saja ya, tapi kalau saya pribadi campurkan aja sama putih-putihnya. Kadang-kadang kalau seperti itu saya rasakan 2 kali kerja ya. Kita sudah buat jamu untuk jamu cair, itu tadi jamunya yang direbus, dan patinya pun kita gunakan lagi untuk jamu yang biasanya dilolo. Patinya itu bisa kita genggam-genggam sampai dia sebesar segini ya, besar-besar segini kita bentuk. Setelah tadi gula merah kita kasih, setelah setelah kuning-kuning telur bebek juga dikasih, kemudian dicampur aduk. Setelah dicampur aduk, dia diaduk dan dibentuk segini-segini, kemudian dijemur sampai kering. Tapi kalau saya buat jamu itu bagi orang yang buat ya, tapi kalau saya buat jamu 5 bahan tadi, kencur, jahe, kunyit, jeringo, dan yang satu ini saya lupa namanya ya teman-teman ya. Dia seperti kunyit juga, kuning, tapi kuningnya enggak kuning seperti kunyit. Itu saya blender sampai habis. Setelah halus, terus saya rebus. Setelah saya rebus, sudah dia setengah masak, dia mendidih, kemudian saya masukkan gula merah. Setelah saya masukkan gula merahnya sudah hancur merata. Itulah jamu yang tadi tidak mempunyai pati, karena patinya langsung aja kita rebus dengan airnya. Itulah jamunya. Kalau saya suka, kadang saya campur dengan makanan, bahan pakan ayam, yaitu seperti jagung, ataupun jagung dicampur nasi, kemudian dikasihkan airnya, air jamu tadi. Kadang saya juga mau sepit dia pakai suntik ya, itu mulut ayam kita buka terus disuntikkan ke dalam mulutnya ya, kadang mau juga seperti itu. Jadi pemberian jamu ini dia ada masanya ya teman-teman ya. Ayam rawatan ini ayam yang sudah siap main ya, sudah siap main. Tapi kalau ayam perdana kita bisa jamu, tapi itu kan untuk supaya ayam sehat, nggak merona. Jadi kalau untuk ayam rawatan ini kan supaya menambah dia kesehatannya, lebih kita yakinkan untuk menjamin ataupun mencapai 100%. Jadi kalau untuk ayam main ini, hari ini ayam kita mau rawat, ada rencana 3 minggu ke depan yang akan kita turunkan. Ayam itu harus dijamu mulai dari sekarang. Tapi ayam dijamu jangan lupa dia juga harus diumbar. Ayam pagi, bagi yang sering menggunakan suntik ya, ayam pagi disuntik,
Kalau takaran suntik saya, suntik kecil itu teman-teman ya, dia kecil. Takaran saya itu 3 speed suntik untuk satu ayam. Itu untuk ayam rawatan yang sudah siap main, yang sudah biasa main lah kita katakan, tidak perdana lagi ya. Setelah kita suntik itu, ayam kita berikan makan. Setelah kita berikan makan, ayam kita umbar di kandang umbar. Biarkan dia di kandang umbar, bisa dikatakan kalau seperti saya ya, pagi berangkat kerja saya lepas ayam di kandang umbar, pulang bekerja nanti baru saya mandikan. Itu saya. Jadi satu harian itu dia di kandang itu aja. Jadi baik panas terik matahari, kalau dia merasa kepanasan dia berteduh ke tempat sudut-sudut, di mana sudut-sudut kandang kita tadi tidak mengenai sinar. Disitulah dia. Setelah saya pulang kerja nanti, baru ayam saya kerok. Setelah saya kerok, saya mandikan. Kemudian saya kasih makan lagi dengan takaran, bisa dikatakan segenggam jagung ya, segenggam jagung. Kemudian dikasih lagi jamu. Dan malamnya saya bantu dengan gula merah. Begitu berturut-turut sampai 2 minggu. Seminggu ke depan ayam mau main, stop jamu. Jamu di stop, ayam tetap diumbar. Ayam diumbar, tidak dikasih betina ya teman-teman ya. Betina tidak dikasih. Ayam tetap kita umbar. Dan malam Jumat, kalau saya pribadi, ayam saya puding. Pudingnya mungkin teman-teman semua sudah tahu ya. Baik itu telur bebek direbus atau telur bebek mentah dibantu dengan gula merah. Itu saya. Dan di hari Jumat saya umbar 1 hari lagi. Dan hari Sabtu saya tidak umbar. Saya buat di kandang istirahat ya. Kandang istirahat. Kemudian Sabtu siang saya mandikan dia. Saya lepas-lepas, dan jangan lupa dijaga juga agar ayam tidak ngawin ataupun ayam tidak beringasan untuk mengejar induk ya. Kita harus jaga. Setelah bulu ayam kering kita masukkan ke kandang. Malamnya kalau saya pribadi saya bantu puding lagi, tapi puding ini spesial ya teman-teman ya, karena saya sudah buktikan puding ini memang sangat bagus malam minggu. Dan malam minggu kita sudah puding ayam, jangan lupa ayam diistirahatkan di tempat kandang yang cukup istirahat. Karena jika kita istirahatkan ayam di kandang, maka tidur dia 1 malam itu tidak akan cukup. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ayam ini bisa dikatakan sensitif dengan nyamuk, sensitif dengan angin, sensitif dengan daun yang bergoyang. Dia akan bangun itu tengah malam. Nyamuk melintas di kupingnya, dia akan bangun. Nyamuk menggigitnya, dia akan bangun. Angin kencang dapat menggoyang daun-daunan, dia bakal bangun. Angin kencang berembus kepadanya, dia akan bangun. Jadi istirahat ayam tidak cukup, itu akan mengganggu di saat dia tarung di hari Minggu. Jadi kalau saya pribadi, malam Minggu itu setelah saya sudah kasih puding, saya masukkan di kandang tidur. Dia kandangnya sangat rapat dan hangat di dalam. Pagi-pagi jam 6 pagi saya kasih makan sekenyang-kenyang mungkin. Itulah bekal dia dari pagi, itu bekal dia sampai saat tarung nanti. Dan setelah ayam saya berikan makan pagi jam 6, saya tambah dengan obat untuk stamina. Ya, kalau obat ini nggak perlu dirahasiakannya. Obat ini bisa dikatakan seperti untuk menambah stamina, hemaviton, fatigon, sangobion, kan itu. Saya selalu seperti itu. Memang setiap kali saya bermain ayam, mudah-mudahan ayam saya belum pernah kalah lah, paling tidak draw. Tapi hasil rawatan yang saya buat, yang saya peroleh memang memuaskan. Cuman ayam kita tadi kan bisa dikatakan cara tarung ayam ini kan berbeda. Memang bagi kita sendiri, bagi kita pribadi, ayam kita sudah cukup bagus.
tapi belum tentu sebagus dengan yang dihadapkan dengan ayam kita. Itu dia. Jadi buat teman-teman semua yang saya sayangi dan saya hormati, buat teman-teman Shopee, saya tidak memaksa teman-teman semua untuk mengikuti gimana cara saya merawat ayam. Di konten saya ini, saya hanya menceritakan tentang pengalaman saya saja. Jika ada persamaan dengan teman-teman semua, namanya pengalaman, pasti ada sedikit banyaknya persamaan. Jadi buat teman-teman semua di luar sana, jangan pernah patah semangat, karena hobi itu memang sangat mahal. Tapi ada tapinya yang perlu harus digarisbawahi. Jangan karena hobi kita lupa dengan keluarga kita. Jangan karena hobi kita sampai mengorbankan semuanya. Tetap keluarga yang paling nomor satu. Oke teman-teman, salam sehat dari saya, Gibson Siregar. Saya pamit dulu. Selamat malam, selamat beristirahat.